Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niluh Tudita Pratiwi dengan NIM 2341009. Saya mahasiswa dari IPB Internasional dan saya mengambil jurusan S1 Pariwisataan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang diagram alir mengenai ontologi. Ontologi sebagai cabang ilmu filsafat adalah ilmu tentang apa adanya, tentang jenis dan struktur benda, sifat, peristiwa, proses, dan hubungan dalam setiap bidang realitas. Ontologi sering digunakan oleh para filsuf sebagai sinonim dari metafisika. Terkadang, ontologi digunakan dalam arti yang lebih luas untuk merujuk pada studi tentang apa mungkin ada. Metafisika kemudian digunakan untuk studi tentang ontologi alternatif, mana yang benar-benar sesuai dengan kenyataan. Istilah ontologi diciptakan pada tahun 1613 secara independen oleh dua filsuf, yaitu Rudolf dan Jacob. Ontologi berusaha memberikan klasifikasi entitas yang definitif dan lengkap di semua bidang keberadaan. Klasifikasi harus definitif dalam arti dapat berfungsi sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yang kedua, ada metode ontologi. Selama abad ke-20, serangkaian alat formal baru tersedia bagi ahli ontologi untuk pengembangan dan pengujian teori mereka. Ahli ontologi saat ini memiliki pilihan kerangka kerja formal yang berasal dari aljabar, teori kategori, mereologi, teori himpunan, dan topologi yang dapat digunakan untuk merumuskan teori mereka. Alat-alat formal baru ini, bersama dengan bahasa logika formal, memungkinkan para filsuf untuk mengungkapkan prinsip-prinsip intuitif dan definisi dengan cara yang jelas dan ketat. Dan melalui penerapan metode semantik formal, mereka juga dapat memungkinkan pengujian teori-teori untuk konsisten dan kelengkapan. Yang selanjutnya, ada komitmen ontologi. Dengan karya Quine tahun 1953, muncul konsepsi baru tentang metode ontologi yang tepat, yang menurutnya tugas ahli ontologi adalah untuk menetapkan jenis entitas apa yang menjadi komitmen para ilmuwan dalam berteori. Ahli ontologi mempelajari dunia dengan menarik kesimpulan dari teori-teori ilmu alam yang dianggap Quine sebagai sumber pengetahuan terbaik kami tentang seperti apa dunia itu. Quine menganggap serius ontologi, tujuannya adalah untuk menggunakan sains untuk tujuan ontologis yang artinya menemukan ontologi di teori ilmiah. Ontologi kemudian merupakan jaringan klaim yang diturunkan dari ilmu alam tentang apa yang ada ditambah dengan upaya untuk menetapkan jenis entitas apa yang paling mendasar. Quine berpendapat setiap ilmu alam memiliki perbendaharaan jenis objek pilihannya sendiri yang keberadaannya terikat. Setiap teori semacam itu hanya mewujudkan ontologi parsial. Ini didefinisikan oleh kosakata dari teori yang sesuai oleh formalisasi kanoniknya dalam bahasa logika orde pertama. Perhatikan bahwa ontologi bagi Quine sendiri bukan studi meta-level dari komitmen atau pengandaian ontologis yang terkandung dalam teori alam ilmiah yang berbeda. Ontologi lebih tepatnya adalah komitmen ini sendiri. Selanjutnya ada metafisika internal versus eksternal. Quine adalah seorang filsuf realis. Dia percaya pada dunia di luar bahasa dan kepercayaan. Dunia di mana teori-teori ilmu alam memberikan kita kekuatan untuk menerangi, namun ada kecenderungan lain dalam filsafat analitik abad ke-20. Kecenderungan yang sering dikaitkan dengan Quine
tetapi lebih dipahami oleh Kant dan disebarluaskan oleh para pemikir seperti Carnap dan Putnam, yang menurutnya ontologi adalah disiplin meta-level yang tidak menyangkut dirinya sendiri dengan dunia itu sendiri, melainkan hanya dengan teori atau bahasa ataupun sistem kepercayaan. Ontologi sebagai ilmu disiplin tingkat pertama di dunia luar, ontologi seperti yang para filsuf ini disebut metafisika eksternal. Tidak mungkin mereka berpendapat bahwa yang terbaik yang bisa kita raih adalah metafisika internal, yang berarti studi tentang komitmen ontologi dan teori atau sistem semacam itu. Ahli ontologi tradisional mencari prinsip yang benar dari kenyataan. Praktisi metafisika internal sebaliknya mencari prinsip-prinsip dari subjek atau teori. Prinsip-prinsip yang ditimbulkan mungkin atau mungkin tidak benar, tetapi bagi praktisi metafisika internal tidak menjadi perhatian karena signifikansi prinsip-prinsip ini terletak di tempat lain, misalnya dalam menghasilkan akun yang benar tentang sistem taksonomi yang digunakan oleh penutur bahasa tertentu atau oleh para ilmuwan yang bekerja dalam disiplin tertentu. Masih masuk akal bagi Quinn untuk mengidentifikasi studi ontologi, pencarian jawaban atas pertanyaan apa yang ada, dengan studi tentang komitmen ontologis ilmuwan alam. Hal ini merupakan hipotesis yang masuk akal bahwa semua ilmu pengetahuan alam sebagian besar konsisten satu sama lain. Selain itu, identifikasi ontologi dengan komitmen ontologi terus tampak masuk akal ketika seseorang tidak hanya memperhitungkan ilmu alam tetapi juga komitmen akal sehat tertentu yang dimiliki bersama. Dan berikutnya ada ontologi dan ilmu informasi. Ontologi dalam konteks ini adalah kamus istilah yang dirumuskan dalam sintaksis kanonik dan dengan definisi yang diterima secara umum yang dirancang untuk menghasilkan kerangka leksikal atau taksonomi untuk representasi pengetahuan yang dapat digunakan bersama oleh komunitas sistem informasi yang berbeda. Metode yang digunakan dalam konstruksi ontologi yang dipahami berasal dari satu sisi dari inisiatif sebelumnya dalam sistem manajemen basis data. Selanjutnya ada ontologi tingkat atas. Agar dapat diterima secara luas, ontologi harus netral antara komunitas data yang berbeda. Dan seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman, ada pertukaran yang kuat antara kendala netralitas dan persyaratan bahwa ontologi memiliki cakupan luas yang maksimal. Dan secara ekspresif, bahwa jika itu harus berisi definisi kanonik untuk kemungkinan jumlah istilah terbesar. Satu solusi untuk masalah trade-off ini adalah ide ontologi tingkat atas, yang akan membatasi dirinya pada spesifikasi kategori yang sangat umum, seperti waktu dan ruang. Ontologi tingkat atas kemudian akan dirancang untuk berfungsi sebagai tulang punggung netral yang umum, yang akan dilengkapi dengan karya ahli ontologi yang bekerja lebih terspesialisasi, misalnya ontologi geografi dan kedokteran. Kemudian ada kegunaan ontologi. Pekerjaan dalam ontologi di dunia sistem informasi terus berkembang dan alasan terutama untuk ini terletak pada kenyataan bahwa fokusnya pada klasifikasi dan pada batasan pada taksonomi yang diizinkan telah terbukti berguna dengan cara yang tidak diramalkan. Namun, prima
space tepatnya jenis topik di mana ontologi dapat menyumbangkan sesuatu yang memiliki dampak komersial yang besar. Selanjutnya yaitu konseptualisasi. Dalam karyanya, Gruber mendefinisikan ontologi sebagai spesifikasi konseptualisasi. Nielsen memahami konseptualisasi sebagai entitas ekstensional. Setiap basis pengetahuan atau agen tingkat pengetahuan berkomitmen pada beberapa konseptualisasi secara eksplisit atau implisit. Tidak semua konseptualisasi sama. Konseptualisasi yang berbeda yang berfungsi sebagai masukan untuk ontologi kemudian besar tidak hanya memiliki kualitas yang sangat berbeda, tetapi juga tidak konsisten satu sama lain. Selanjutnya, yaitu apa yang dapat dipelajari oleh ilmuwan informasi dari ahli ontologi filsafat. Beberapa insinyur ontologi telah mengakui bahwa mereka dapat meningkatkan modal mereka dengan memanfaatkan hasil karya filosofis dalam ontologi yang dilakukan selama 2000 tahun. Mereka melihatnya berguna untuk menggunakan reporter teori dan kerangka kerja yang lebih luas, seperti filsuf itu sendiri. Mereka bersedia untuk menjadi oportunistik maksimal dalam pemilihan sumber daya mereka untuk tujuan konstruksi ontologi. Guarino dan kolaboratornya menggunakan analisis filosofis standar tentang pengertian seperti identitas, himpunan teori subsumsi sebagai keseluruhan dan sejenisnya untuk mengekspos inkonsistensi dalam ontologi tingkat atas standar. Selanjutnya, yang terakhir ada apa yang dapat dipelajari filsuf dari ahli ontologi sistem informasi. Jika ontologi filosofis dapat dipahami sebagai sejenis kimia umum, maka sistem informasi dapat membantu mengisi satu celah penting dalam ontologi seperti yang telah dipraktikkan sejauh ini, yang terletak pada tidak ada analogi dari eksperimen kimia. Sehingga pelajaran yang diambil dari ontologi sistem informasi dapat mendukung upaya para filsuf yang telah memperhatikan diri mereka tidak hanya dengan perkembangan ontologi dan teori, tetapi juga dalam bidang yang terkadang disebut ontologi terapan. Dengan ekstensi aplikasi teori tersebut dalam domain seperti hukum, perdagangan, bahkan kedokteran. Baik, itulah presentasi dari saya mengenai materi ontologi. Bila ada kesalahan kata dalam presentasi, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.